Saya lihat Alwi saat itu ya auranya kelihatan berbeda ya dengan anak-anak yang Aura lain. bintangnya udah nampak gitu Sepertinya ya. berbeda dengan pemain cilik yang lain. Saya lihat Alwi sepertinya lebih banyak. Kenapa Jojo nih kayak makin bersinar setelah keluar dari PBS? Ya, jadi gini, mungkin problemnya gini. Kemarin ketika melawan Fajar Fikri, saya kira mungkin saya tuh kelewatan lah. Oh, nggak berlebihan. Ya. Terus lagi gini, sejelek apapun kita tahu, mungkin kalau kita bandingin ya dengan Minion ya. Minion ketika berhadapan dengan Hendra Setiawan, Muhammad Aksan, ya kan, meskipun dari sisi kemampuan memang akhirnya Minion menang, tapi mereka tetap memberikan respect ketika lawan seniornya singa mengaum. Ketika lawan pemain asing jadi kucing kucing yang manis ya. Ya, yang muda yang bergairah. Ya, ungkapan ini rasanya tepat ya untuk turnamen Indonesia Master 2026, di mana tahun ini Indonesia berhasil meraih satu gelar juara di sektor tunggal putra. Ya, Alwi Farhan berhasil meraih gelar pertamanya ya, Koro ya. Ini adalah di BWF Super 500. Dan ini juga gelar pertama Indonesia di tahun 2026. Wah, semangat ya di bulan Januari ya. Makanya kita pengen tahu nih rahasia Alwi Farhan nih. Kita langsung tanya aja ke sosok yang pernah wawancara Alwi Farhan waktu usia 10 tahun. 2017 kira-kira ya. Itu adalah Bung Broto Happy. Bung Broto Happy. Ya. Selamat Apa datang kabar, di Bung? Sikat Tipis ya. Terima kasih. Selalu happy nih, apa kabar Amin. Mas Broto? Ya, selalu sehat, terus memberikan semangat bagi tim bulu tangkis Indonesia, meskipun memang kondisi lagi banyak banjir, lagi dingin, banyak hujan, tapi kita terus memberikan semangat kepada adik-adik kita yang terus berjuang. Kali ini minggu ini ya, mereka tengah berjuang di Thailand. Harapannya ya bisa terus mengibarkan bendera merah putih di panggung bulu tangkis internasional. Ceritanya gimana tuh, Bung, waktu ketemu Alwi Farhan usia 10 tahun itu? Ya gini, kan saya sebelumnya kan ya, sampai sekarang masih sebagai jurnalis, khususnya di bulu tangkis. Saya saat itu ada kejuaraan namanya Aztec ya, Daihatsu Aztec Open tahun 2017. Saat itu Alwi mungkin masih berusia 10 tahunan ya, atau malah 9 mungkin ya, menjadi juara. Nanti kasih lihat fotonya ya, pemirsa ya. Iya, nah, saya saat itu sebagai panitia kan seperti biasa ya, ada sebuah tradisi kita ingin mendengar komentar, perasaan, ekspresi atlet ketika menjadi juara. Saat itu Alwi juga menjadi juara, sempat saya tanya juga gitu lah. Intinya saat itu masih saya ingat bahwa dia itu ingin menjadi seorang pemain bulu tangkis yang berprestasi internasional. Padahal saat itu usianya masih di bawah 10 tahun ya, tapi dia sudah memiliki visi besar bagaimana dia ingin menjadi seorang pemain bulu tangkis di level internasional dengan prestasi-prestasi besar. Salah satunya langkah pertama yang sudah dilakukan tahun ini ya, dia menjadi juara di Daihatsu Indonesia Master, tampil di Istora, dukungan penuh, dan itu mengantarkan Alwi menjadi juara, dan itulah gelar satu-satunya juga gelar pertama bagi Indonesia di tahun 2026. Tapi waktu itu udah terlihat belum bakatnya? Saya lihat Alwi saat itu seperti anak-anak yang lain. Ini ada anak kecil, hitam. Ya. Di lapangan terus ya. Sepertinya di lapangan terus. Tapi saya lihat dia memiliki ya auranya kelihatan berbeda ya dengan anak-anak yang lain. Aura bintangnya udah nampak gitu sepertinya ya. Berbeda dengan pemain cilik yang lain. Saya lihat Alwi sepertinya lebih banyak ngotot, lebih banyak ngeyel, kemauannya sangat besar. Itu mungkin salah satu menjadi kunci kenapa Alwi akhirnya bisa menjadi salah satu andalan Indonesia, dan ya, syukur-syukur ke depan bisa mengukir prestasi banyak lagi, karena ke depan masih banyak kejuaraan yang harus dia kalahkan. Ya, apalagi kita melihat kan tunggal putra ini kan jarang-jarang untuk meraih gelar juara ya. Apakah melihat di turnamen Indonesia Master kemarin ini bisa menjadi tunggal putra andalan nanti ke depannya nih? Iya, saya kira mungkin Alwi salah satu yang paling potensial dibanding dengan teman-teman yang lain. Memang di bawahnya masih ada Muhammad Zaki Ubaidillah ya. Tapi sekarang kalau lihat progresnya, Alwi sekarang usia 20-21 tahun, ya dia sudah bisa menjadi pemain nomor 2 ya, dengan ranking terbaik di Indonesia di bawah Jojo. Saya kira Alwi ke depan kalau progresnya itu benar, tidak ada sampai cedera atau hal-hal non teknis yang bisa mengganggu dia. Saya yakin dia bisa berproses lah. Harapannya bisa menjadi salah satu bintang Indonesia
Dan tahun ini sebenarnya tantangan sangat luar biasa ya. Selain banyak kalender Super Tour yang harus dijalani, juga masih ada kan perebutan Piala Thomas, juga ada Asian Games. Ya, saya kira tahun-tahun sibuk, dan bagaimana mungkin kita berharap PBSI bisa mengatur ya. Ya, karena nggak mungkin kalau seorang Alwi atau pemain bulu tangkis Indonesia yang lain terlalu digeber untuk tampil di turnamen. Karena terus berlanjut. Betul, iya. Betul. Jadi saya kira ke depan memang harus pengurus PBSI, pelatih, bagian Binpres juga bagaimana mengatur mereka agar peak-peaknya itu didapat. Di turnamen mungkin mana BWF Tour mana yang harus dimenangi, kemudian juga harus tampil maksimal ketika membela Indonesia di perebutan Piala Thomas, juga tidak kalah penting bisa tampil maksimal di Asian Games. Itu menjadi salah satu tantangan bagaimana agar Alwi tadi terus bisa berproses dan bisa menjadi andalan Indonesia. Waktu setelah juara kemarin ada sempat buat kirim pesan nggak? Ya, saya sempat ketemu di Istora kan. Ya, dia memang ya seperti biasa kan. Terima kasih atas dukungannya gitu. Begitu juga dengan orang tuanya, saya memang memiliki hubungan baik dengan Pak Anies Farhan. Juga pun saya selalu memberikan ucapan selamat gitu. Artinya memang Pak Alwi juga, sang ayah Pak Anies Farhan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan saya, dan saya akan terus memberikan dukungan tidak hanya kepada Alwi tapi kepada seluruh pemain Indonesia agar terus bisa berprestasi sebaik mungkin di berbagai turnamen. Ya, ini kan menariknya adalah Alwi ini kan sosok muda ya. Betul. Seperti itu ya. Selain mendapat gelar juara, juga kemarin tuh di final juga skornya itu telak ya. Gimana tuh Mas Broto melihat pertandingan melawan kalau saya Thailand? kemarin saya lihat ini sebutannya kalau bagi para badminton lover, angka yang didapat pemain dari Thailand sebutannya skor Afrika, karena memang jauh sekali ya. Iya, Alwi menang 2-1-5 2-1-6 itu tentu sebuah pertandingan yang sangat jomplang untuk menunjukkan bagaimana kualitas Alwi, juga bagaimana dukungan penonton yang luar biasa itu pasti menciutkan pemain Thailand ya, apalagi juga sama-sama pemain muda, tapi yang pasti juga ini bisa jadi juga dipengaruhi ketika di babak semifinal pemain Thailand harus bertarung habis-habisan ya melawan Kenya, tapi itu mungkin kita bisa dibuang jauh-jauh, tapi kita ngakui bahwa Alwi di partai final Daihatsu Indonesia Master memang tampil luar biasa. Dia bisa menerapkan strategi yang baik, juga bisa mendengar arahan dari sang pelatih Indra Wijaya, dan lagi-lagi dukungan penonton itulah yang membuat dia bisa tampil habis-habisan. Luar biasa memang Alwi saat itu. Tapi kan ada juga yang bilang kalau ini Alwi bisa juara karena ada yang tidak ikut. Betul. Ya, misalnya seperti yang nomor 1 kan nggak ikut tuh Akselsen kan. Betul. Nah itu gimana? Ya saya kira gini, sekarang turnamennya begitu awal tahun ya. Kita tahu mungkin di Super 1000 ada di Malaysia Open. Lanjut berikutnya pekan kedua di India Open Super 750 dan Indonesia di minggu ketiga Super 500. Saya kira memang para pemain-pemain top dunia saya kira juga tidak bisa tampil di semua turnamen lah ya. Memang ada semacam kewajiban bagi pemain-pemain top 10 hadir di mana turnamen Super 1000 dan 750. Sementara itu ya sudah, kita meskipun tidak ada pemain-pemain top dunia, apapun hasilnya tetap Alwi saya katakan tetap sebagai sang juara. Selanjutnya ini kan Anthony Ginting ya. Kalau tadi kita ngomong yang muda nih, kita yang lebih senior. Betul. Anthony Ginting ini cedera pinggang di 16 besar. Apakah udah balik performanya ya? Atau masih butuh waktu kira-kira? Saya kira gini, soal Ginting tahun lalu sebenarnya kan tahun yang penuh ujian ya. Iya. Ya, dia sembuh, tampil, cedera, sembuh, tampil, cedera, dan akhirnya di awal tahun ini pun dia tidak bisa tampil di 2 turnamen memang karena rankingnya masih jauh, dan harapannya dia bisa tampil di Indonesia Open, bisa tampil maksimal, dan syukur-syukur bisa mengulang kejayaan tahun 2018 ya, dan 2020 ketika itu menjadi juara di turnamen Daihatsu Indonesia Master. Tapi saat itu memang performa Ginting sepertinya belum kembali fit ya. Dia sudah tampil maksimal, tapi akhirnya cedera dah, itu yang menghambat kesempatan Ginting untuk meneruskan karir di panggung bulu tangkis, terutama di turnamen Indonesia Master. Akhirnya pekan ini pun juga dia terpaksa menarik diri kan dari turnamen Thailand ya. Saya kira masih perlu proses bagi Ginting bagaimana ya, harapannya Ginting kembali fit tadi, karena tenaga dan kemampuan Ginting masih sangat diperlukan ketika Indonesia tampil di ajang bergu, terutama di Piala Thomas dan di Asian Games nanti. Tapi kalau menurut Bung Broto nih, Anthony Ginting masih bisa untuk balik lagi nggak? Saya kira asal penanganannya benar, itu dia sembuh dari cedera. Karena saya yakin
Ginting masih memiliki api semangat yang luar biasa ya. Pastinya Ya, ya. dia untuk ingin membela menunjukkan merah bahwa putih. saya masih memiliki memiliki kemampuan untuk bersaing di level atas. Tadi memang kuncinya tadi, kalau dia bisa sembuh dari cedera, performanya oke, dia juga masih memiliki motivasi luar biasa, masih punya api lah untuk bisa unjuk kemampuan. Saya kira peluang Ginting untuk bisa meneruskan kejayaan prestasi bulu tangkis Indonesia masih terbuka luas. Dan saya kira kalau ada Ginting, kekuatan kita makin kuat lagi, dan itu menurut saya justru menguntungkan ya. Dari urutannya mungkin Jojo nomor 1, Alwi bisa nomor 2. Nah biasanya menjadi kalau di ajang bergu itu yang menjadi penentu itu justru malah di pemain tunggal ketiga. Kita ingat Hendrawan di tahun 2020 di Guangzhou, dia sebagai pemain senior menjadi penentu, dan kita berharap pemain-pemain senior kalau tampil di partai terakhir kan kemampuan contohnya sampai saat pas final skornya 2 sama. Partai yang kelima atau partai terakhir menentukan bukan soal kemampuan, tapi bagaimana soal mentalitas. Betul. Fighting Dibutuhkan spirit. itu ya, Itu dibutuhkan fighting spirit di terakhir ya. Iya, dan itu yang dimiliki oleh pemain senior. Kita ingat waktu 2016 Indonesia ketemu Denmark di final. Ya kan, di partai terakhir siapa yang main kita? Saat itu melawan pemain Denmark yang sangat berpengalaman. Kita akhirnya tidak bisa apa-apa, dan akhirnya kita kalah karena tadi di partai penentuan justru dibutuhkan sosok-sosok. Betul, ya sosok yang sangat berpengalaman, mentalitasnya kuat, dan itu jadi mungkin kita berharap Ginting kembali fit dan syukur-syukur bisa tampil dan menjadi kunci kemenangan Indonesia di perebutan Piala Thomas maupun di bergu Asian Games nanti. Dan salah satu pemain senior selain Ginting adalah Jojo ya. Betul, ya. Tapi sayangnya Jojo tidak ikut di Indonesia Master. Ya saya kira gini, kalau Jojo memang kondisinya mungkin tidak hanya Jojo ya. Semua pemain pun kalau ikut 3 turnamen berturut-turut, saya kira itu bensinnya udah habis. Tidak mampu, ya. Atau mampu pun akhirnya justru performanya tumbang di tengah-tengah ya. Ya, performanya tidak seperti yang diharapkan. Saya kira itu. Jadi mungkin Jojo udah bisa mengukur diri sendiri kemampuannya. Dia bisa tampil bagus sebetulnya di mana? Di Malaysia sampai semifinal, kemudian di India bisa sampai ke final. Akhirnya dia mungkin sudah merasa dirinya juga tadi saya katakan bensinnya udah tidak cukup, akhirnya dia memilih untuk memundurkan diri. Dan saya kira Jojo juga sempat berkomitmen ya, setelah dia rehat, dia ingin mempersiapkan diri untuk tampil di All England. Bentar lagi ya. Apalagi dia pernah menjadi juara kan, ketika di final mengalahkan Ginting. Itu sebuah penantian sangat panjang tahun 2024, di mana ada 2 wakil Indonesia di tunggal putra bisa tampil di final di All England, sebuah kejuaraan yang sangat bergengsi, dan itu mengulang kejayaan tahun 1994 ya, ketika itu Haryanto Arbi mengalahkan Ardi Bewiranata. Saya kira sebuah prestasi yang sangat fenomenal, yang akan kita ingat terus itu. Iya pasti ya. Artinya ini kan para atlet juga harus bisa mengukur diri begitu ya, Mas Broto ya. Apa yang dituju All England gitu ya. Iya. Berarti ya nanti Jadi pemain harus bisa memang saat ini, mungkin kalau pemain-pemain yang ada di pelatnas, termasuk juga yang non pelatnas ya, mereka bisa berdiskusi lah dengan sang pelatih bagaimana untuk menyusun program, karena tidak mungkin kalau dia di persaingan di level atas, kalau tidak memiliki tingkat kebugaran yang maksimal, saya kira sulit untuk bersaing, dan itu mungkin sudah disadari oleh pemain-pemain senior termasuk Jojo. Dia mungkin lebih baik dia harus melupakan Indonesia Master, meskipun tampil di depan publiknya sendiri. Tentu juga dia merasa, waduh sayang saya tidak bisa memberi berbagi kebahagiaan lah bagi para badminton lover yang datang ke Istora, tapi dia juga harus punya, karena sebagai pemain profesional kan dia juga harus punya tanggung jawab sendiri ya, bagaimana dia harus bisa tampil maksimal setelah di dua turnamen awal tahun sebenarnya sudah lumayan oke lah itu. Harapannya tadi lebih baik mungkin kalau istilahnya seperti pesilat ya, mundur setindak untuk melangkah lebih jauh. Mungkin itu yang dilakukan oleh Jojo. Tadi menarik ya, ngomongin soal di dalam dan di luar pelatnas. Waduh. Ini lumayan Gimana panas nih? juga ya. Mas Broto ngelihatnya banyak kan sekarang beberapa atlet Indonesia yang memilih untuk keluar dari PBSI dan memilih jalur profesional. Bagaimana Anda melihat sebagai kacamata jurnalis senior dan juga yang pernah di PBSI juga ya? Mungkin spill ada apa sih sebenarnya sih Mas Broto? Gini, mungkin para pemain yang sekarang yang mungkin sampai kondisi sekarang ya, kondisi negara kita sekarang lebih terbuka ya kan, lebih demokratis,
hak-hak individu itu dihargai, dan itu yang terjadi. Sebenarnya kalau dulu kan sebenarnya sudah ada ya pemain-pemain yang memilih jalur di luar pelatnas. Kita masih ingat di tahun Markis Guido Hendra Setiawan tahun 2010-an itu kan dia sudah memulai sebuah langkah. Dia ingin menjadi seorang pemain profesional. Ada Tommy Sugiarto juga. Betul, ya? Saya kira memang banyak sekali pemain-pemain yang termasuk juga Taufik Hidayat juga pernah keluar dari pelatnas Cipayung ingin menjadi pemain profesional. Sebenarnya pemain profesional itu oke juga sih, ya kan. Cuma memang yang membedakan dengan pemain pro dan pemain yang ada di pelatnas PBSI sebetulnya kan yang membedakan ketika kamu menjadi pemain pro, seluruh kebutuhan ya untuk bertanding, berlatih, apalagi ini untuk segala tetek bengek lah semua dipenuhi di pribadi. Jadi contohnya dia untuk latihan, dia mencari tempat di mana gor yang menjadi courtnya nyari sendiri seperti itu ya Mas. Pelatihnya bayar sendiri. Sparring partnernya siapa juga bayar sendiri. Begitu juga tiket penerbangan dari Jakarta kemana. Oh, termasuk tiketnya juga ya sendiri. Hotel di sana sendiri, makan sendiri, ya kan. Tapi itu sisi lain kan juga dia mungkin sudah ada kontrak dengan sponsor, mungkin hal yang seperti ini mungkin sudah di cover oleh para sponsor. Intinya itulah membuat para pemain pro lebih nyaman lah, ya kan, untuk terus meneruskan karir meskipun dia tidak lagi bergabung dengan di pelatnas PBSI. Sementara pemain-pemain yang ada di pelatnas PBSI itu kan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan seluruh kebutuhannya diurus oleh PBSI. Dari yang tengah-tengah bengek ngurus visa, mereka tutup mata tinggal bawa diri aja tinggal Mas. Nanti kalau di mau wawancarai ke kedutaan besar di Jakarta, kedutaan besar manapun, nah itu ya kan orang tiket udah nggak tahu menahu, tidurnya di hotel apa udah nggak tahu, uang makannya berapa udah tutup mata, istilahnya tinggal bawa barang, latihan bagus, persiapan oke, tanding maksimal dan menjadi juara. Saya kira itu harusnya menjadi harus ada di otak para pemain lah. Kita berharap para pemain yang dari pelatnas mumpung di pelatnas, ya kan. Karena kalau kamu di luar, kalau kamu tidak mau prestasi tentu susah, ya kan. Karena kontraknya pasti rendah, ya kan. Betul. Sementara kebutuhan untuk mengikuti turnamen tetap mahal. Jadi jangan disia-siakan lah kesempatan ketika bergabung dengan pelatnas PBSI, mumpung di dalam semua kebutuhan dicukupi. Mereka atlet tinggal di sana kan bangun, latihan semaksimal mungkin, menambah diri yang terbaik ya. Ketika dikirim ke turnamen, ya kan, tampil maksimal dan menjadi juara itu sepertinya simple ya. Apalagi kita tahu dulu memang kalau dari sisi pressman di era tahun 90-an itu masih ada potongan antara PBSI sama atlet. Saat itu masih porsinya 50-50. Oh, dapat setengah. Ya, setengah. Itu si atlet itu dapat setengah. Karena setengahnya biasanya dipakai untuk PBSI untuk memberangkatkan, membiayai. Betul. Kemudian di tahun berikutnya berubah. Posisinya menjadi 75-25. Jadi istilahnya hak yang didapat oleh atlet lebih besar lagi. Yang 25 itu sebenarnya sisi lain juga ada hal yang positif. Karena diserahkan berapa, ada distribusinya, berapa persennya diberikan ke klub lama. Oh, ada kasih ke klub lama. Betul, klub lama, ya kan, ke pengurus kota. Jadi mungkin kalau Jojo berasal dari klubnya mana, dari Jakarta mana, nah itu dapat Pengkot PBSI kalau dia Jakarta Selatan. Jadi nggak full PBSI. Betul, ya. Kemudian di Pengprov, ya kan, Pengprov kalau Jojo Jakarta ya udah Pengprov PBSI Jakarta. Nah sisanya itu untuk PBSI. Nah, kemudian di Tambun itu berubah lagi. Di eranya Pak Gita Wirjawan tahun 2012-2016, Pak Gita mengubah semuanya. Seperti apa tuh? Semuanya di 100% untuk atlet. Wow. Luar biasa. Luar biasa itu. Jadi PBSI nggak dapat tuh? Tidak apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Ya, PBSI cuma sponsor paling ya. Jadi untuk operasional memberangkatkan atlet, membiayai selama persiapan, ya kan, itu hanya PBSI mengandalkan dari sponsor yang ada di dada yang dipakai jersey para pemain pelatnas Cipayung itu. Jadi sisi lain saya kira itu luar biasa sampai sekarang. Jadi kalau siapa nih, Jojo kemarin menang di mana, atau Fajar Fikri juara di tahun lalu jadi juara di China Open Super 1000 sudah.
Full hadiah semua ya, full. prize-nya Iya. untuk sang atlet. Iya, dibawa mungkin berkarung-karung. Itu sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Aturan tuh sampai sekarang belum berubah. Jadi semua atau pesawat Jojo ya, ini juara di mana? Super 750 ya kan, di Korea, di Hilo ya, atau di sebelumnya di Denmark. Itu hadiahnya semuanya untuk Jojo dan tidak ada sen pun potongan Baru tahun ya, dari, Iya, iya. ilmu baru. dari PBSI maupun dari Asosiasi Bulu Tangkis Indonesia. Sama Oke. saya juga penasaran nih Koro ya, kalau apa namanya kan banyak beberapa atlet yang Ya. pindah ke pro nih ya, Betul. itu sebenarnya ada minusnya nggak sih bagi PBSI itu seperti apa? Ya kan gini, kalau sebenarnya minusnya itu tidak ada, atau minusnya bisa dikatakan mungkin faktor dari sisi sparring ya di pelatnas Cipayung. Contohnya kalau Jojo masih di dalam, mungkin Alwi, Zaki, Ada ubet ya. atau ya Ubed dari mungkin juga Ginting. Adanya Jojo kan sparringnya lebih terasa lah. Nah, itu kan itu faktor Lebih panas nih ya. betul ya, karena pemain-pemain muda itu biasanya malah justru senang kalau bisa melakukan sparring Iya, dengan benar-benar bangga pemain ya. top. Wah, Iya, gue udah lawan ini nih. Apalagi kalau bisa gue, ngalahin. kan? betul. Nah, begitu juga kalau kita ngaca sekarang ya pemain yang lagi rising star ya, Raymond Indra dan Nicholas Jokin ya kan, mereka hari-harinya di pelatnas kan nama bermain game kan sering ganti pasangan Iya. itu kan mereka bisa merasakan bagaimana smash kerasnya Menambah Fajar, speednya Iya, iya. ya kan. Nah mereka udah terbiasa. Akhirnya dari turnamen di Australia Open akhirnya Raymond Indra dan Nico bisa mengalahkan mereka karena tadi tiap hari aja ketemu, jadi udah nggak ada perasaan segan lagi. Mungkin itu sisi positifnya kondisi ketika pemain-pemain yang senior ini masih berada di pelatnas PBSI Cipayung. Sebaliknya mungkin bisa juga dikatakan sebuah kerugian juga ya. Ketika Jojo mungkin sekarang sudah di luar pelatnas, itu mungkin saya yakin ada problemnya adalah mencari sparring partner ya. Iya. Iya. Jadi nggak ada tandemannya Betul. yang lebih senior Iya, nih, gitu betul. kan? Oke, meskipun mungkin kita tahu Ciko Aura Wardoyo mungkin bisa menjadi salah satu. Ya, bisa. Tapi kan nggak banyak. Maunya kan lo sparring kan ya bisa bertemu 4 atau 5 lawan itu gantian itu kan beda-beda kan. Mungkin kalau ibaratnya peso itu tajam, ketika motong daging tajam ya kan, motong timun empuk lah, ketemu kayu agak berat lah gitu mungkin ya. Itulah mungkin apa manfaat dari bertemu dengan pemain-pemain yang berbeda karakter di dalam latihan hari-harian di pelatnas maupun di luar klub. Atau juga mungkin bisa kayak Victor Axelsen, kan dia Betul. kan juga ngundang Iya, betul. Betul. Lokenio ya kalau Iya. nggak salah ya. Makanya dia seorang Victor Axelsen pun terpaksa itu kan, dia melakukan training centernya di Dubai. Nah, dia terpaksa mendatangkan Loh Ken Yu, siapa aja pemain-pemain yang saya kira bisa berkolaborasi. Iya. Ya mungkin simbiose mutualisme lah, sama-sama dapat untungnya lah, ya kan. Axelsen juga bisa bertemu dengan Loh Ken Yu juga bisa meningkatkan performanya ketika berlatih bersama dengan Axelsen. Saya kira hal-hal seperti ini mungkin harus terus dipertahankan, atau justru mungkin Jojo juga mungkin bisa melakukan itu. Siapa tahu bisa diundang. Betul ya, Iya. saya kira Ke mungkin Dubai. saya yakin suatu saat pasti Jojo akan diundang oleh Axelsen. Oke, mari kita latihan bersama di Dubai. Tapi yang ditangkap oleh badminton lovers nih, kenapa Jojo nih kayak makin bersinar setelah keluar dari PBSI? Ya, jadi gini, mungkin problemnya gini. Kalau Anda berada di atau pemain lah berada di pelatnas Cipayung, itu kan sebetulnya tiap hari atau ketika mengikuti sebuah turnamen itu kan ada sebuah target ya kan yang harus dipenuhi. Ya kan. Intinya ada tekanan, ya kan. Tekanan itu membuat performa atlet kadang kurang maksimal. Nah, sementara sekarang di Jojo sudah keluar, atau siapa aja pemain yang Sabar Reza ya, juga sudah keluar dari pelatnas Cipayung, mereka di luar, meskipun tanggung jawabnya tetap sama besar ya, karena mereka memiliki tanggung jawab kepada sponsornya, ya kan, kepada siapapun lah, mungkin pemilik klubnya, ya artinya meskipun mereka sudah di luar pelatnas, tanggung jawabnya tetap besar, namun tadi tekanan itu tuh udah nggak ada, ya kan? Free gitu ya. Nah, Jadi ya. Tampil lepas. Betul, jadi cuma tergantung istilahnya, kalau saya mau juara ya tergantung saya, kalau mau saya kalah ya saya gitu lah. Tapi kalau lagi males, Nah. kendorin dikit itu gitu ya. iya, apalagi mungkin pemain-pemain mereka ya, mereka sudah berkeluarga ya kan, beda ya kan. Jojo sudah punya anak 1,
ya kan. Saparesa juga sudah menikah, sudah mempunyai istri, mempunyai keluarga. Saya kira beda lah. Nggak mungkin Jojo ya, kita tahu bahwa secara manusiawi tidak mungkin pagi-pagi dia harus berangkat dari rumahnya, ya kan, ninggalin sisa dan masih kecil, ya kan. Jadi saya mungkin dia kalau soal latihan saya sih yakin Jojo tetap memiliki komitmen yang luar biasa, cuma mungkin waktunya bisa bergeser ya. Kalau dulu pelatih Cipayung mungkin jam 7, ayo siap, di tengah lapangan. Nah, sekarang mungkin jam 7 masih main sama ya, anak. mungkin hal-hal itu yang membuat akhirnya mereka memilih untuk betul. Iya, pro ya. Betul, ya kan. Artinya tuh latihan juga sama. Semua mungkin sekarang kalau biasanya jam 7:30 dia mungkin diundurin dah jam 9, tetapi porsinya sama, 3 jam sampai jam 12 juga sama kan, sehari 2 kali. Itulah mungkin yang membuat pemain-pemain senior ketika dia keluar di pelatnas lebih nyaman dan akhirnya masuk dari pola pikir bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya, dan itulah mungkin salah satu contohnya itu ada pada Jonathan Christie atau Jojo. Itu juga harapan kita, meskipun mau di dalam mau di luar, semua tetap berprestasi demi Indonesia. Iya, betul. Apalagi tadi juga baru tahu bahwa prize-nya nih ya, ketika juara juga ya sudah, PBSI juga sudah menyerahkan kepada atletnya seperti itu ya. Betul, saya kira sangat nyaman. Mungkin kalau pemain sekarang di era awal sekarang ya, makanya tadi tinggal kamu nyiapin fisik kamu, pola pikir yang bagus, mental, dan mungkin motivasi yang besar untuk menang, karena semuanya sudah dicukupi kok. Dan tadi juga menarik tadi dibahas Raymond Indra dan Nikolaus Jokin. Itu salah satu idola baru Istora ya tampaknya. Betul, ya mungkin harapannya menjadi Istora Boy. Apa rahasia dari dua Gen Z itu bisa menjadi finalis dan mengejutkan Indonesia Master loh itu? Iya, betul. Jadi mungkin dia sebelumnya kan cuma menjadi juara di turnamen Super 100 ya. Saat itu mungkin di Rio atau di Medan. Ketika itu mengalahkan pasangan Go Visem, Choi Sol-gyu dari pasangan gado-gado dari Malaysia dan Korea. Setelah itu memang prestasi mereka setelah berhasil menjadi juara turnamen level kecil, mendongkrak rankingnya, ya kan, dengan ranking yang lebih bagus, akhirnya dia bisa tampil di turnamen yang level lebih tinggi lagi. Salah satunya tahun lalu mereka tampil di Australia Open Super 500, ya kan. Disitulah mungkin titik baliknya ya. Dia membuat gebrakan baru, ya kan, mengalahkan Fajar Rian, ya kan, mengalahkan pemain pasangan Malaysia dan akhirnya menjadi juara. Itu menjadi salah satu mungkin ya tadi gebrakan baru dari pasangan baru. Kita tahu memang pemain-pemain muda itu mungkin memang itulah salah satunya punya semangat, motivasi yang luar biasa. Tengil gitu ya. Kalau tengil-tengilnya tuh memang ya oke juga lah untuk nambah sisi hiburan ya. Tapi kemarin ketika melawan Fajar Fikri saya kira mungkin menurut saya itu kelewatan lah. Oh, nggak berlebihan. Ya. Menurut saya gini, sejelek apapun kita tahu mungkin kalau kita bandingin ya dengan Minion ya. Minion ketika berhadapan dengan Hendra Setiawan, Muhammad Aksan, ya kan, meskipun dari sisi kemampuan memang akhirnya Minion menang, tapi mereka tetap memberikan respect, ya kan. Tetap respect terhadap seniornya. Betul, sebenarnya itu loh. Ya meskipun saat itu memang kalau si pasangan muda ini ngaku kalau sebelumnya diprovokasi sama pemain senior, tapi harusnya ya kedepannya saya berharap sedikit direm dikit lah. Mungkin kalau untuk pemain-pemain pemain asing, pemain luar negeri itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Tapi kalau ingat mungkin di kita ya sedikit lah kita harus ada respect lah pada seniornya, meskipun mau dari sisi kemampuan saya akan lebih menang gitu lah. Tapi mungkin sisi lain kita harus mengaca bahwa pada seniornya tetap harus punya respect. Soalnya udah dapat peringatan kan dari pelatih Chavit Yusuf kan. Betul ya. Harapannya memang gitu. Mungkin saat itu juga pemain muda ya kan di pertandingan penting ya kan. Lalu mereka sepertinya ini tuh menambah lah menambah percaya diri, nambah semangat. Makanya harusnya lewat provokasi, lewat aksi-aksi tengil itu. Dan juga ada badminton lovers yang menangkap menyayangkan ya. Karena bener kata Bung Broto tadi, kalau misalnya Raymond dan Jokin ini kayak tengil banget nih lawan senior-senior, tapi begitu di final ketemu Malaysia kok langsung jadi kayak kerupuk gitu katanya. Katanya gini, kalau kita baca di sosial media gini, ketika lawan seniornya singa mengaum, ketika lawan pemain asing jadi kucing kucing yang manis ya. Gimana tuh Mas? Nah, jadi gini, mungkin Raymond Indra oke ya,
kita tetap memberikan salut, apresiasi. Dia pernah menjadi juara di level 500, kemudian juga bisa lolos ke final di turnamen Indonesia Master level 500 ya. Tapi ke depan tuh kan masih banyak turnamen yang lebih besar. Banyak lagi pemain-pemain atau pasangan-pasangan top dunia yang belum pernah dia temui dan kalahkan. Kita list saja, ya kan, dari Korea, ya kan, Kim Hono, Soo Seung-jep, ya, masih ada. India masih ada Sakti Sairak, ya kan, Seti. Ya. Di Denmark pun masih ada Astrup. Kim Astrup. Ya, itulah. Di Cina masih ada Liang Weikeng Wang Chan, ya kan. Di Cina Taipei masih banyak lagi Wang Qilin dan itu pasangannya. Ya, itu. Jadi ke depan juga ketemu yang Malaysia nomor 1 pun juga belum kan. Iya, ketemu Arunjaya Sohoik itulah. Jadi ke depannya oke, kemarin menang. Tapi kamu jangan jangan berbesar kepala karena jangan masih jumawa dulu nih betul, ya, jangan jumawa dulu ya. Kalau kita naik gunung tuh ya baru masih di punggung lah. Ke depannya tuh masih banyak puncak yang harus dia kalahkan. Itulah mungkin yang harus mereka sadar bahwa oke, sekarang udah menang di Australia, menjadi finalis di depan publik sendiri. Ke depan masih banyak pasangan-pasangan level atas dunia yang sudah menanti. Nah, itulah ujian sesungguhnya. Kalau dia bisa mengalahkan tadi, kalau pemain-pemain ganda bisa katakan top 10, nah itu baru mungkin kita oke lah. Gitu. Nah, ini kan kalau masih bicara soal Raymond sama Joaquin nih kan kemarin sempat mengalahkan Sabareza ya sama Fajar Fikri. Apakah dengan hasil ini bisa dilihat sebagai regenerasi untuk ganda putra? Ya, saya kira ini menjadi hal yang positif ya. Hadirnya Raymond Indra dan Nicholas Joaquin bisa menjadi sekarang sudah masuk peringkat berapa ya? 20 besar. Ya, itu artinya itu saya kira hal yang positif ya bagi sektor ganda putra Indonesia. Dan syukur-syukur ini adik-adiknya ini atau rekan-rekan yang lain juga harus seperti layaknya sebuah kereta api dalam satu gerbong ikut terdongkrak semua ya. Iya, harapannya jadi kita memiliki memiliki pasang-pasang yang begitu banyak ya, dan harapannya dengan banyaknya materi yang kita miliki, mereka di dalam pelatnas sendiri persaingannya sudah ketat. Ya kan? Jadi untuk menang tuh mereka tiap hari itu harus dituntut bagaimana dia harus bisa mengalahkan diri sendiri juga mengalahkan rekannya. Dan itu menjadi hal yang positif ketika nanti mereka dikirim ke sebuah turnamen karena mereka kan berlomba dengan tidak hanya dengan teman sendiri tapi juga dengan pemain-pemain asing ya. Dan saya kira hal itu positif harapannya tidak hanya Joaquim dan Raymond Indra tapi juga kita berharap pemain-pemain muda yang lain bisa mengikuti jejaknya, menambah persaingan. Dulu kita tahu, mungkin tahun 90-an kita memiliki ganda yang luar biasa kan. Ganda putra jagoan ya kan, Edi Hartono, Gunawan, belum habis. Masih ada Bambang Supriyanto, ada Ricky Reksi. Ada Denny Kantono, Antonius Budi Arianto sekarang menjadi pelatihnya di Pelatnas Cipayung. Di bawahnya lagi masih ada Chandra, Tony, Sigit, Halim, Trikus. Kita tunggu nanti ya. Inilah yang luar biasa ini. Makanya dulu ketika tahun 2000-an awal sektor ganda putra itu kan panen gelar. Makanya saat itu pelatih Heri Ipe senyum-senyum aja. Tinggal kipas-kipas saja siapa nih. Nah, ya, akhirnya pelatih seperti Heri Ipe akhirnya ketika partai final lebih banyak duduk di kafe ngopi aja karena yang bertemu di final karena ketemu di final adalah dua anak didiknya sendiri. Kita sering sekali kan dia kan. Ya kan Chandra Sigit di final ketemu dengan Tony Halim itu kan luar biasa. Makanya apalagi itu di turnamen besar saya kira semoga aja ya tadi kejayaan seperti ini bisa terulang lagi. Sudah mulai merajut ya ganda-ganda putra Indonesia. Salah satu anak didik dari Heri Ipe yang paling bersinar adalah The Minion, Marcus Kevin. Dan banyak yang bilang nih Raymond Joaquin ini apa jangan-jangan terinspirasi ya gaya tengilnya? Saya mungkin saya hanya mengingatkan ke rekan-rekan media ya, jangan terlalu melabeli pemain ini dengan ekspektasi the next itu. Karena pemain juga memiliki karakter sendiri lah. Kalau cuma untuk memberikan semangat, ya itulah. Tapi kalau khawatirnya ini oke menang, tapi suatu saat ketika mental tidak siap atau terjadi culture shock, mereka bisa malah justru permainannya menurun atau apa. Meskipun kalau hal yang positif silahkan, ya kan.
itu terus memberikan tambahan semangat bagi si Raymond Indra dan Nicholas Joaquin. Tapi jangan sampai lah hal yang mungkin harapkan kan gini. Jadi berat ya kalau di level the next betul. apa gitu. Gini aja mungkin paling gampang dulu Susu Susanti, ya kan? Alan juara Olimpiade, ya kan? Anak-anaknya kenapa nggak diarahkan menjadi pemain badminton? Benar-benar Ya kan? Regenerasinya ya betul. Karena Susi Alan merasa kalau anak-anaknya ini nanti diarahkan jadi pemain bulu tangkis, beban mentalnya sangat berat. Betul. Karena selalu media selalu mungkin menyamakan tidak seperti orang tuanya. Makanya yang Susi, ditakutkan, kamu mainnya gini kan, gitu loh. Dan itu yang kita harapkan jangan sampai lah ini. Ketika Dominion memang permainan butuh cepat ya, butuh indah, menarik, tengil, nah itu loh. Itu kemudian diaplikasikan kepada Raymond Indra dan Joaquin. Ya. Kan sebenarnya kan dari sisi individu tentu kemampuannya berbeda ya. Siapa tahu contohnya dari sisi kualitas smash, mungkin smashnya Marcus atau Sinyo tuh kecepatan sekian, ya kan. Kemudian permainan depannya si tangan petir Kevin Sanjaya itu mungkin juga belum bisa disamai oleh Joaquin, kira-kira gitulah. Tapi mungkin kalau sebuah proses ke sana ya harapannya mereka bisa menjadi diri sendiri, terserah nanti sebutannya apa. Yang penting mereka terus berprestasi, itu aja. Oke. Ini kita mau ke tunggal putri nih. Tadi udah bahas putra, sekarang putri ya. Putrinya sekarang. Dimana ada Grego yang sayangnya tidak ikut ya di Indonesia Master dan juga karena cedera. Betul. Vertigo. Ya kalau dulu sebenarnya tahun 2017 ya, Gregoria Mariska Tunjung sudah menjadi juara dunia junior ya. Saat itu harapannya, ini, itu loh. Ini dia. Tapi memang kedepannya Georgia akhirnya menjadi salah satu pesaing ya. Andalan Indonesia juga menjadi pesaing di top 10 di penta sampai top 8 ya. Ya betul, di tunggal putri lah. Ataupun di tengah jalan yang jadi problem tuh kan dia sendirian. Ya kan? Tidak ada temannya yang melapis ini lah. Dengan Putri KW kan kalau dianggap ada sebab anak tangga kan agak jauh ya. Meskipun sekarang Putri KW udah luar biasa, udah bisa menjadi andalan kita. Tapi saat itu dalam proses regenerasi di sektor tunggal putri kan ketika Georgie sendirian kan di bawahnya itu kan jauh. Ya kan? Jadi sepertinya semua beban tunggal putri itu diberikan kepada Gregoria Mariska Tunjung. Dan sekarang pun saya juga sangat berharap jangan sampai terjadi ini, ya kan? Harapan semua itu sekarang dibebankan kepada Putri KW, gitu lah. Ya setelah itu kan bawahnya kan gini. Kalau kita bicara tentang regenerasi, dulu di kejuaraan dunia junior, ya kan? Picamun Opatniput menjadi juara, mengalahkan siapa di final? Ciara Marvila Handoyo. Ya, itu salah satu tunggal putri kita. Ya, sampai disebut-sebut itulah. Tidak hanya buah saat itu di partai final, tidak hanya sebuah pertandingan bulu tangkis, namun sebuah pertandingan kecantikan. Nah, dua pemain ini sama-sama menawan, betul. Bagi badminton. Iya kan. Tapi apa hasilnya setelah tahun kesini ya, ya kan? Iya. Opatniput kemarin sudah sampai ke final. Ketemu Chen Yuve. Iya, Chen Yuve. Sementara Ciara Marvila Handoyo masih belum stagnan, ya kan? Dia belum menjuarai yang level-level super tour lah, gitu. Padahal mereka ketemu ya makanya di juniornya ya. Iya, ke junior misalnya kalau kita apple to apple kan harusnya atau gini lah, mungkin Alwi lah. Alwi ketika itu bisa mengalahkan Alec Lanier ya, Prancis kan. Nah, sekarang sama kan. Tapi Alec Lanier sudah bisa juara di level 750. Dia udah top 10 kalau Iya. Ya kan, sementara Alwi kemarin baru menjadi juara di super 500. Problemnya itu tadi di tunggal putri memang dulu kita harapan lagi ada Mutiara Ayu ya menjadi juara junior Asia. Tapi setelah ini, ya kan setelah 2 tahun berselang, sekarang di turnamen di Thailand pun juga tidak seperti yang kita harapkan. Itu menjadi sebuah pekerjaan rumah lah luar biasa. Penyebabnya kenapa sih Om? Gini, kalau kita bicara tentang pembinaan di tunggal putri ya, atau putri lah, itu dari kejuaraan lokal, kejuaraan sirkuit nasional, kejuaraan swasta nasional, di nomor putri jumlah pesertanya selalu lebih sedikit
Oh gitu, dulu gue jadi Main pemain aja, bulu tangkis. tangkis ya. Cita-citaku jadi Nah, pemain iya. bulu tangkis loh mas. Suka Susi Susanti kan dulu? Suka dong. Aku kidal juga, jadi Kidal, cocok ya. iya, cocok. Kidal. Bener, kidal aku. Kiri. Tahu gitu saya fokus ke situ ya, Betul. bisa jadi the next. Dikit ya, Bung. Jadi jumlah itu distribusinya atlet putri dibanding putra itu jauh. Itu kira-kira kenapa, Bung? Ada ini nggak? Katanya kalau itu bicara tentang apa, membedah kenapa tunggal Iya, tunggal pemain putri putri mandek kita, tuh ya. pemain putri kita jumlahnya sedikit, katanya kalau pakai seminar 3 hari 3 malam juga nggak selesai. Panjang dong. Ya, karena memang sangat pelik ya, banyak sengkarutnya lah. Ya. Kenapa sih mas penasaran jadi? Ini contohnya nih, sekarang anak-anak Gen Z atau Gen Z apa? ya. Gen Z, Gen Ya, Z, itu. Gen Z. Mau gen Ya kan? alpha nih Nah, nanti. ya, itu kan mereka lihat, aduh, apa sih mau jadi pemain bulu tangkis? Bangun pagi, latihan 3 jam, Disiplinnya itu berat mungkin kan? menurutnya ya. Istirahat sebentar, latihan lagi, ya kan? Hari-harinya habis semua untuk bulu tangkis, ya kan? Tidak ada waktu lagi, ke mall, Iya, foto-foto, scroll HP sampai gitu ya. Itu loh. Nah, sementara di luar di sana, ya kan? Sekarang ini lagi semuanya kan lagi soal pamer kan. Wah, ikut jadi apa, audisi apa, ya kan? Wah, jadi bintang film. Sosmed ya, eranya sosmed ya, Mas. Jadi bintang sinetron, wah, apa flexing, apalagi wah saya sekarang sudah punya mobil baru, ya kan? Dan itu kan berbeda dengan bulu tangkis kan. Bulu tangkis untuk bisa mencapai itu harus misalnya kerja luar biasa keras ya kan. Nyesel tahu gitu, Nah. aku mengisi slot itu. Saingannya dikit mungkin. Tapi umurnya udah lewat. Nanti Jadi pelatih ya? ikut U40 nanti. Oh ya, senior. Senior. Itu jadi problemnya itu. Kira-kira mungkin salah satunya karena faktor kondisi apa ya di luar lah ya yang membuat pemain-pemain atau putri-putri kita Kendalanya tuh di situ ya, Mas, ya? tidak mau menekuni apa di panggung olahraga. Berarti dianggap kurang menarik ya, Bung ya? Bisa jadi kurang mungkin terlalu berat tantangannya ya. Ya. Untuk menapak itu kan Menjadi seorang atlet itu iya. kan nggak mudah ya, Iya. apalagi bagi wanita ya. Iya, saya kadang kalau lihat atlet-atlet putri itu, waduh, saya kadang salut loh. Meskipun kalah, tapi buset saya, kamu tuh luar biasa loh, luar biasa. Karena apa? Nih, dia udah nggak sekolah, ya kan? Iya, betul. Lingkungannya terbatas, ya kan? Hari-harinya cuma pegang raket sama shuttlecock, ya kan? Gimana, Bu? Kalau besok misalnya, kalau dia sampai nggak berprestasi, ya kan? Setelah dia kelompok remaja mau kemana? Ya, pikiran mereka ya. Ya kan? Ya, Apalagi sekarang di dunia di Indonesia itu kan persaingan untuk mencari dunia kerja kan luar biasa sulitnya ya. Itu menjadi kadang makanya kadang saya kalau ngobrol sama atlet-atlet putri ketika di kejuaraan-kejuaraan lokal saya buset luar biasa, saya kadang terus memberikan semangat mereka, wah kamu keren loh, kamu bisa main dan menjadi juara itu. Berarti ini PR tersendiri bagi Ya, PBSI ya untuk mencari betul. bibit-bibit khususnya untuk di sektor putri. Iya. kita balik dikit deh ke Grego. Ini kan Grego sekarang juga lagi agak menurun Ya. setelah Olimpiade. Ini Ya. kira-kira bisa balik lagi nggak nih? Gini, yang menjadi problem tuh saya nggak tahu kondisi bagaimana setelah dia sakit vertigonya tuh sembuh total atau tidak. Ya kan? Buktinya vertigo dia kan katanya kan pernah sembuh ya, Iya. tapi butuh tampil di turnamen apa bisa kambuh lagi. Nah, itulah mungkin kita harus ceritanya ke dokter atau ke medis bagaimana mampukah atau bisakah vertigo itu bisa sembuh, atau kalau munculnya pas kapan itu loh, apa ketika ada tekanan ya kan, ketika harus apalagi semua pemain bulu tangkis kan nggak istilahnya hidupnya kan serba tidak nyaman kan. Bertanding itu kan belum apa-apa 0-0 udah ya kan, ada tantangan, kamu harus menang, kamu harus dapat poin, jangan salah ya kan, itu loh. Jadi harus Jangan itu. out kebanyakan, jadi betul. vertigo sendiri. Makanya saya yang jadi kunci itu kalau dia syukur-syukur lah mungkin vertigonya bisa disembuhkan, nanti dia bisa berlatih baik lagi. Karena gini, dari sisi skill individu itu Georgie itu bagus, luar biasa. Banyak pemain yang saya wawancarai ya itu kadang tidak nyaman dengan teknik yang dimiliki Georgie. Spesialnya Georgie itu di mana? Salah satunya pukulan bacokannya ya. Oh. Ya, jadi mukulnya itu seperti seperti dibacok ya. Jadi karena shuttlecock tuh harusnya lurus, ini bisa ini loh. Jadi miring gitu Di ya. slice ya, slice. Ya.
Jadi kadang trajektorinya harusnya kalau di pukulan itu tuh ke sana, tapi karena ada sedikit tadi kena slice tuh agak berubah, itulah. Itu luar biasa, itu menyulitkan sekali kan. Seorang An Se-young pun sampai buset, ya kan, pontang-panting kalau istilahnya Georgie Fit ya kan. Meskipun An Se-young ujung-ujungnya menang juga. Ya juga, termasuk itu waktu di semifinal Olimpiade ya. Itu kan kita tahu, waduh, game pertama udah menang, harapannya game kedua, tapi memang yang dihadapi adalah monster di tunggal putri tadi. Itu udah nggak normal itu. Kalau putri KW bagaimana, Bung? Ya putri KW ya, saya juga berharap dia jangan sampai sendirian ya. Dia kalah di babak awal ya? Iya, maksudnya ya ada teman-temannya yang bisa melapis lah. Jadi kita kalau ada beban tuh bisa ada berbagi lah. Ya harapannya kalau Esther sudah sembuh, oke lah Esther bisa mendukung. Dulu kan sebenarnya ada Komang ya. Ya Komang tapi cuma di tengah jalan Komang memilih keluar dari pelatnas. Ada Bilkis sudah jauh sekali. Iya, memang Bilkis waktu tahun pernah sempat mengalahkan Akane ya waktu di penyisian Piala Uber, tapi setelah itu kan juga menghilang ya. Iya. Akhirnya prestasinya kan juga tidak seperti yang kita harapkan. Siapa lagi pemain? Mungkin sekarang Thalita mungkin ya yang kita harapkan bisa mendekati prestasi. Sebenarnya ada lagi Kadek Dinda, Mata Partiwi yang harapannya semua problemnya memang dia fisiknya kecil ya. Itu mungkin ya harapannya tadi di tunggal putri, meskipun tadi sendiri, saya berharap putri KW bisa memberikan momentum yang bagus lah. Ayo, mari kita mengajak adik-adiknya, mari kita bersama-sama ya untuk bisa berprestasi biar lagi. Ada motivasi juga jangan terlihat sendiri gitu ya. Betul, iya. Di ganda putri bagaimana, Bung? Ganda putri itu juga sekarang menjadi sebuah prestasi yang menurut saya juga stagnan ya. Iya. Kemarin di semifinal 2 wakil ya? Iya, ada 2 wakil. Iya. Ada Priani sama Rahel Feby. Ya, kita berharap ada Rahel dan Feby ya. Mereka saya juga termasuk Gen Z ya. Harapannya bisa tampil maksimal. Dia pernah menjadi juara di Australia tahun lalu, ya kan. Harapannya bisa konsisten ya, Mas ya. Tapi memang itu menjadi sebuah PR bagi Karel Banaki ya. Bagaimana dengan materi yang ada sampai di tukar guling pasangan. Bahkan Apriani dan Fadia udah nggak bakal lagi. Makanya udah tukar guling semua. Iya, harapannya dia ingin mencari ramuan yang pas ya. Siapa nih kira-kira 2 individu bisa disatukan dengan klik dan kemampuannya bisa optimal, dan itu menjadi sampai saat ini belum ketemu ya, meskipun sudah dipindahin A ke B, B ke C, C, D, A, udah itu seperti permutasinya udah. Kayaknya saya nih yang cocok nih. Mau join ya? Mau join nih. Belum nemu masalahnya ya kan, Bapak sih belum nemu nih. Yang paling mendekati siapa sekarang? Ya kalau begini, Apri tugasnya sebetulnya ketika dia dulu sama Grace, kan sebenarnya Grace kan yang pegang kendalinya ya. Oke, akhirnya bisa membawa, mengangkat, menarik Apri menjadi peraih medali emas di Olimpiade Tokyo. Nah sekarang setelah Grace pensiun, harapannya Apri inilah yang menjadi leader, yang bisa ngayomi sebagai kakak kepada adik-adiknya. Tapi saya kira memang tugas Apri tidak seperti yang diharapkan ya, seperti layaknya Grace ya. Itu menjadi pemain-pemain kita, ya syukur-syukur kalau sekarang di turnamen kemarin sudah ada dua wakil final, ya kan, harapannya ke depan mereka bisa ganti-gantian. Nah, sempat ya tadi ya waktu di SEA Games ya, Ana sama Febriana sama Melisa sempat ke final, namun sayang deh sudah unggul 17-13 lawan Perlitan dan Tina. Setelah itu masuk ke tikung, akhirnya kalah. Padahal tuh, waduh, mikir saya, itu, ini 1 miliar ini. Kita pindah, Bung, kita ke ganda campuran, di mana ada Jafar Felicia yang udah top 10 ya sekarang? Ya, betul. Udah top 10, tapi dia tumbang di semifinal. Ya. Ini udah cukup baik atau harus dievaluasi? Ya, mereka sama. Mereka kan seperti tadi yang katakan, mereka kelompok Gen Z yang harapannya kalau terus dimatangkan, ada harapannya. Mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa terus berprestasi ya. Memang kalau bicara tentang kualitas di nomor ganda campuran itu begini, selalu kalau kita lihat karakter permainannya, selalu di ganda campuran ada pemain pemain putranya yang posturnya besar, ya kan? Cheng Tangji, siapa lagi?
Wang Dongping, ya. ya pasangannya ya kan. Feng Yanzi. Ya, kemudian juga di apa kemarin di Matthias Christiansen ya kan, Boje itu kan ini loh posturnya punya power. Ya, gede itu loh. Ya. Kalau dulu kita punya Praven ya dulu. Ya, nah, seperti kita pemain ganda campuran di putranya itu besar itu loh. Tujuannya tadi apa? Karena dengan tubuh yang besar, relatif pukulannya lebih bertenaga, powernya lebih kuat gitu loh. Ya, itu mungkin salah satu menjadi kendala bagi Jafar. Jafar kan maaf bukan mengecilkan, tapi memang posisinya kan belum berotot dan besar gitu ya. Itu menjadi salah tantangan, meskipun karena dia selama ini baru menang di level 300 ya kan. Ketika di level besar sempat sih bisa memberikan kejutan ya, tapi kemarin termasuk main di depan publik sendiri juga ketika game ketiga udah jauh kan kemampuannya, dan kita berharap gimana lah PBSI bisa mencari pemain-pemain terutama yang di putranya ya, yang posturnya yang lebih besar lah. Harapannya tadi smash pertama dari pemain putra itu sebenarnya kan salah satu menjadi senjata andalan ya. Harus mematikan. Betul, dan itu kan menjadi tugas pemain putrinya yang sisi depan tinggal mencegat itu. Mungkin itu yang dulu ditunjukkan oleh Praven Jordan dengan Debbie, Praven Jordan dengan melatih Deva Octavian, dia menjadi juara di All England juga pada diri ingat Nova Widianto dan Lilian Nasir, juga pada Tontoy Ahmad dan Lilian Nasir. Ini loh perlu pemain yang posturnya gede, itu tujuannya itu. Tapi kan di Jepang Yuta Watanabe juga nggak terlalu besar kan? Iya, tapi Yuta Watanabe memiliki kelebihan luar biasa kan. Kecepatannya luar biasa. Drop shot juga bagus. Itulah. Harus punya pemain yang punya fisiknya kuat gitu. Iya, betul. Mumpuni ya, iya. Apalagi untuk di sektor ganda campuran. Betul. Nah, kalau melihat ganda campuran yang sekarang nih, yang nanti akan menjadi andalan, kira-kira siapa Mas Broto? Ya kalau sekarang ya perlu pada Jafar dan Felisa, ya kan, yang bisa kita harapkan terus. Dari yang saya baca, Badminton Lovers juga justru mengkritiknya Felisa. Dianggapnya tidak begitu oke gitu. Ya. Nah, itu gimana? Ya bisa gini, memang semuanya memang harus proses ya, tidak bisa instan. Dan kita berharap bahwa ke depan lihat latihan hari per hari kita bisa Felisa bisa meningkatkan performanya. Ya. Memang tidak mudah lah menjadi seorang pemain ganda campuran, ya kan. Dia pemain ketika di lapangan dia harus menerima smash keras dari pemain putra yang menjadi lawannya ya. Itu kan udah tantangan luar biasa kan. Itu loh, tidak mudah kan. Dan kita berharap tadi lewat latihan ya kan, semua konsentrasi diri, komitmen dia untuk menjadi seorang pemain bulu tangkis yang mumpuni, itu yang harus dipahami oleh Felisa. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Nanti ada dari Adi nanti. Jangan sama nih, coba Koro dulu ya. Terakhir ya. Terakhirnya gini. Entah kenapa terutama setelah Olimpiade 2024 kita kan tradisi emas terhenti kan. Ya. Entah kenapa animonya untuk BL tuh menurun jauh banget. Ya. Ini kenapa, dan PBS ini tahu nggak dan punya cara nggak untuk naikin lagi? Ya kuncinya gini, kita badminton lover itu kan kuncinya cuma satu kan. Kalau berprestasi, kita dukung. Kalau lagi memble kan dikritik habis-habisan. Yeah. Nah, kenapa belakangan ini sampai kalau ada pertandingan di Istora penontonnya tidak penuh? Karena tadi faktor utamanya karena prestasi pemain-pemain kita. Apa yang harus membuat itu lebih baik lagi gitu? Ya, mungkin salah satunya kalau sekarang di turnamen Daihatsu Indonesia Master 2026 salah satunya tadi penonton diberi kebebasan lah, menikmati suasana Istora, ya kan. Di tahun-tahun sebelumnya kan hanya penonton yang memiliki karcis yang bisa masuk ke lingkungan Istora ya. Tapi kali ini kan sudah ada langkah yang bagus menurut saya lah, bahwa penonton yang tidak memiliki karcis pun bisa masuk ke dalam, menikmati suasananya, euforianya sebuah pertandingan bulu tangkis, menikmati pesta bulu tangkis sesungguhnya itu ya seperti saat ini gitu. Meskipun tadi karena prestasi kita belum optimal seperti di tahun-tahun sebelumnya, memang penonton belum penuh lah kembali ke Istora atau istilahnya ngistora lagi seperti tahun sebelumnya. Harapannya tadi dengan sistem, dengan konsep yang berbeda, yang lebih ramah kepada penonton,
yang lebih ramah lagi kepada badminton lover. Nah, pelan-pelan dari sisi penyelenggaraan, penonton makin banyak datang ke lapangan, mendukung pemainnya, dan itu harusnya itu menjadi harus dijawab oleh para pemain-pemain Indonesia untuk mengprestasi sebaik mungkin. Dan juga dari segi prestasi kan juga terkata ini kan turnamennya Indonesia Master Yap. nih. Tapi yang menang Malaysia 3 gelar. Betul, ya itu yang menjadi sebuah, itu harusnya tuh pestanya kita tuh saat ini ya, dengan level cuma 500, pemain-pemain top dunianya tidak datang, harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain tuan rumah. Tapi memang kita harus realistis ya, prestasi saat ini memang kita lagi menurun, dan itu yang membuat penonton sebenarnya belum bisa move on lah untuk bisa kembali lagi ke Istora. Tapi memang sudah ada langkah yang bagus dilakukan oleh panitia penyelenggara dengan tadi memberikan kesempatan Indonesia Master itu menjadi sebuah awal pesta bagi bulu tangkis Indonesia. Penonton udah bisa masuk ke dalam, bisa menikmati suasana, itu mungkin sebuah langkah yang sangat bagus. Setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Mas Broto, ini kan mungkin ada beberapa poin yang harus dilihat lagi ke depan oleh PBSI, seperti mungkin bagaimana cara mencari bibit-bibit unggul para pemain bulu tangkis Indonesia ini tuh sebenarnya akar rumputnya dari mana yang harus kita start nih? Ya mungkin yang pertama itu lebih banyak menghidupkan kompetisi. Kuncinya cuma satu, menghidupkan kompetisi. Kompetisi yang begitu banyak, kompetisi yang berjenjang, itulah yang menjadi hilir ya. Akhirnya bisa melahirkan pemain-pemain bakat-bakat yang berbakat yang kedepannya bisa diambil oleh pelatnas Cipayung, dan itu tidak mudah saya kira. Karena tadi apa aja sih Mas kompetisi yang sekarang lagi? Ya kalau sekarang di Indonesia itu dibagi dua ya, ada sirkuit nasional, ada swasta nasional. Swasta nasional itu siapa aja boleh. Mungkin kalau Anyus mau Ayu nih. Ayu mau menjadi penyelenggara, silahkan membuat sebuah turnamen bulu tangkis di kelompok mana, kelompok usia dini, anak-anak, pemula, itu udah disilahkan. Itu artinya memang kompetisinya harapannya dari situlah, ya kan, lahir bibit-bibit pemain untuk nanti bisa direkrut untuk masuk ke pelatnas Cipayung. Cuma problem sekarang gini, pembinaan semuanya baru masih terpusat di Jawa. Padahal kita nggak tahu kan. Padahal kita kan ada pemain dari Sabang, ada pemain bibit bagus, ya kan, dari Sabang. Nah kalau pemain Sabang ini kalau mau misalnya menjadi pemain top, ya mau nggak mau harus ke Jawa dulu, ke Pulau itu Jawa, juga mungkin yang dari Papua gitu lah. Meskipun sekarang PBSI sudah membuka semacam sentra-sentra latihan yang ada di Sumatera Utara, kemudian yang untuk Indonesia bagian tengah di Surabaya. Itu harapannya memang seperti menjemput bola ya. Jadi pemain-pemain yang dari mana aja, ya kan, mungkin bisa dikumpulkan di situ, mendapat pelatihan yang bagus, dikirim juga pelatih-pelatih yang bersertifikat, diberikan kompetisi yang selevel. Harapan dari situlah muncul bibit-bibit pemain yang kelak bisa direkrut masuk ke pelatnas PBSI, dan mereka inilah yang diharapkan bisa menjadi the next rising star nanti betul ya, Indonesia. Ya, cukup yuk. Mudah-mudahan ya bisa bangkit ya. Jadi kita bisa mengukur kemampuan juga ya dari seluruh Indonesia, mana nih yang bisa akan menjadi bintang selanjutnya. Dan itu tugas PBSI ya itu. Ya betul. Bulu tangkis. Mungkin juga tidak hanya PBSI, tapi juga ini para insan yang menyebutnya insan bulu tangkis, karena para pemilik klub, para pecinta bulu tangkis itulah menjadi stakeholder bulu tangkis Indonesia bisa bersama-sama. Ayo kita bekerja bareng, bergotong royong untuk bisa mencetak bibit-bibit pemain untuk kejayaan prestasi bulu tangkis Indonesia di pentas dunia. Sip. Amin. Terima kasih ya, bincang-bincang udah 1 jam lebih nih ya nampaknya. Terima kasih Bung Broto. Terima kasih Mas Broto. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Sikat Tipis. Saya Raditya Ayu dan saya juga Komandan dan Bung Broto happy karena selalu happy. Yang selalu happy dan senang sesuai namanya ya. Iya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.